Annyeonghaseyo Yorobun. Halo teman-teman semua. Kembali lagi kita di mata kuliah pengantar kesusastraan Korea bersama Riri Sam. Hari ini teman-teman sudah masuk ke sesi 12 dan kita akan membahas materi Chonggubaek Yungshimyeondaewa, Chonggubaek Chulshimyeondae Munap alias kesusastraan Korea tahun 1960-an dan 1970-an. Seperti biasa teman-teman kita akan melihat dulu latar belakang historisnya apa yang terjadi di masyarakat Korea pada saat itu, kemudian bagaimana karakteristik sastranya dan juga contoh karya sastranya. Dan langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Jadi teman-teman tahun 60-an Korea gitu ya, 1960-an apa sih yang terjadi di masyarakat Korea pada saat itu? Jadi tahun 1960-an di Korea itu ditandai dengan meletusnya revolusi 19 April atau Sa-shibgu Hyongmyeong gitu ya. Nah, revolusi 19 April ini kan terjadi karena kita tahu sendiri bahwa sebelumnya Korea itu sudah mengalami yang namanya keterpurukan ya setelah Perang Korea tahun 1950 sampai 53. Nah, melihat hal tersebut gitu ya, akhirnya masyarakat Korea terutama di bagian selatan ya, Korea Selatan itu mengadakan revolusi ini. Dari revolusi ini akhirnya dilihat bahwa masyarakat itu meminta yang namanya demokrasi atau minjujui. Jadi pengennya kedaulatan negara itu berada di tangan rakyat semua gitu. Jadi semua itu harus setara gitu ya, dari semua dipegang oleh rakyat gitu. Nah, apa saja terus kemudian yang terjadi di tahun 70-an? Nah, kalau di 1970-an teman-teman yang terjadi itu ditandai dengan kudeta militer tahun 16 Mei gitu ya, yaitu Oshi Yok Gunsa Jongmyeon gitu. Nah, kudeta militer 19 Mei ini 16 Mei ini akhirnya ditandai dengan naiknya Park Chung-hee sebagai presiden Korea. Dan ini adalah awal mula diktatorship atau kediktatoran di Korea Selatan. Nah, kemudian Park Chung-hee sebagai presiden Korea gitu ya, mengadakan Yushin Hanbok atau konstitusi Yushin, di mana dengan konstitusi Yushin ini salah satunya adalah meminta untuk pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat gitu ya. Nah, tapi karena di bawah militer gitu ya, makanya itu membuat masyarakat Korea cukup tertekan begitu. Nah, apa saja yang terjadi karena memang ada konstitusi Yushin itu, maka industrialisasi dilakukan secara besar-besaran gitu. Dan juga ada proses urbanisasi yang meningkat pesat. Jadi masyarakat pedesaan itu berbondong-bondong pada ke kota gitu ya, mencari peruntungan gitu. Dan untuk sisi budayanya, budaya populer itu mulai dikonsumsi secara luas di masyarakat Korea. Nah, itu tadi yang terjadi tahun 60-an dan 70-an. Nah, bagaimana sih dengan karakteristik sastranya? Nah, bagaimana sastra puisi pada tahun 60-an? Jadi, salah satu penulis representatifnya adalah Kim Soo-hyun dan Shin Dong-yeop. Kalau Kim Soo-hyun sendiri itu menulis terkait tentang Puren Haneul dan Shin Dong-yeop salah satu karya sastranya yaitu Kopteginan Kara yang intinya menceritakan tentang perlawanan rakyat gitu ya. Jadi selaras dengan apa yang terjadi pada masa itu. Nah, kemudian masuk di tahun 70-an, penulis representatifnya itu adalah Kim Ji-ha, Go Eun dan juga Shin Kyung-nim. Kalau Kim Ji-ha sendiri menulis tentang Tanan Mung Maro gitu ya. Jadi ini terkait dengan kritiknya gitu ya terhadap rezim militer gitu. Bahkan Kim Ji sendiri sebagai seorang penyair gitu itu juga keluar masuk penjara gitu ya akibat kritiknya dalam puisi ini. Kemudian untuk Gohon sendiri itu menulis tentang Hwasal atau artinya adalah anak panah. Ini juga terkait dengan perlawanan rakyat gitu ya, bahwa di konotasikan bahwa masyarakat itu seperti anak panah yang melesat gitu ya. Jadi perjuangan rakyat itu seperti itu. Dan yang terakhir ada Shin Kyung Nim, itu menceritakan tentang industrialisasi gitu ya dengan puisinya yaitu Nongmu. Jadi ini menceritakan betapa masyarakat di pedesaan utamanya petani itu akhirnya mengalami keterpurukan gitu ya karena ada industrialisasi dan semua orang tuh kan jadi ke kota gitu. Nah, itu tadi untuk sastra puisinya. Nah, sekarang masuk ke sastra prosanya. Kalau di tahun 60-an ya teman-teman, itu penulis representatifnya ada Choi In-hun dan juga Kim Sung-kok. Kalau Choi In-hun sendiri itu menulis terkait tentang Gwangjang. Jadi Gwangjang itu mengkritisi tentang perbedaan ideologi antara Korea Utara dan juga Korea Selatan gitu ya. Jadi mengkritik apa sih yang sudah pernah terjadi gitu ya tahun 50-an sehingga ada perang Korea gitu. Nah, kalau Kim Seok sendiri ini benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi tahun 60-an, ada revolusi, ada demokratisasi, banyaknya demo gitu ya atau siwi di masyarakat. Salah satu karyanya yaitu Seoul Changubek Yuksip Sanyeon Gyeol gitu ya, atau Seoul um, di musim dingin gitu ya tahun 1964 gitu. Ini menceritakan tentang tiga laki-laki dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu ya, yang saling berkeluh kesah gitu tentang hidup mereka di tahun 1960-an dan banyak juga demo dan lain sebagainya gitu.
Nah, masuk ke sastra prosa Korea tahun 1970-an, di sini penulis representatifnya ada Hwang Seok-yong dan juga Jo Se-hee. Nah, untuk Hwang Seok-yong sendiri, salah satu karya representatifnya adalah Sampo Kanon Gil. Dan ini menceritakan tentang industrialisasi yang terjadi tahun segitu. Sampo ini merupakan nama sebuah desa gitu ya, di mana 3 orang ini ada dengan latar belakang berbeda. Mereka pulang kampung, ketika sudah sampai Sampo, mereka kaget bahwa desanya sudah tidak seperti sedia kala. Kenapa? Karena masyarakat desanya sudah bedol gitu ya, ke kota semua gitu akibat industrialisasi. Nah, yang terakhir ada Jo Se-hee dengan karyanya yaitu Nanjangika Swawolin Chageunggong. Nah, ini menceritakan tentang seorang manusia yang kerdil gitu ya, yang tidak terlalu tinggi, itu hidup di kota dengan hidup pikuk kota, sulitnya kehidupan kota, harus menghidupi istri dan anak-anaknya, sampai akhirnya karena banyak sekali ketidakberuntungan yang ia alami dan akhirnya dia bunuh diri gitu. Jadi ini merepresentasikan bahwa tahun 70-an gitu ya, industrialisasi itu sangat-sangat membuat masyarakat itu banyak yang tertekan juga gitu ya. Dan ekonomi yang pesat itu ternyata belum tentu membuat masyarakatnya juga hidup bahagia seperti itu. Nah, bagaimana dengan sastra drama Korea pada tahun 60-70-an itu juga sangat berkembang pesat. Yang pertama di 1960-an representatifnya itu ada Cha Bom-seok dan Lee Geun-sam dengan karyanya Sanbul dan juga Won Goji. Nah, kalau Sanbul sendiri itu ceritanya tentang kebakaran hutan yang teman-teman lihat itu ya di layar ini adalah salah satu pementasan Sanbul ya di zaman sekarang. Ini menceritakan tentang saat itu ada mata-mata komunis gitu ya di hutan, tapi orang yang tinggal di situ justru dia jatuh cinta gitu ya dengan si mata-mata komunisnya. Kemudian kalau Won Goji sendiri itu menceritakan tentang bagaimana tahun 60-an itu um, seorang profesor gitu ya yang hanya kerja saja gitu, tidak terlalu mementingkan keluarga gitu, jadi seolah hidup seperti mesin saja gitu. Nah, kalau tahun 70-an dari Otesok ini karyanya adalah Chobun gitu. Nah, itu tadi teman-teman untuk sastra puisi, drama dan juga prosa. Nanti kita akan melihat contoh karya sastranya. Kamsahamnida.